Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat sahabat pimpinan anak cabang Fatayat NU Cilongok beserta jajarannya, yang kami hormati sahabat pimpinan ranting Fatayat NU se-Kecamatan Cilongok beserta jajarannya, yang kami banggakan sahabat-sahabat Fatayat NU se-Kecamatan Cilongok rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam moga tercurah pada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat. Allahumma amin. Sahabat-sahabat rahimakumullah, marilah kita ikuti kajian Ramadan kali ini dengan tema Qadha, Kafarat dan Imsak yang akan disampaikan oleh sahabat Wafiyatul Wahdah. Untuk sahabat Wafiyatul Wahdah dipersilahkan. Baik, terima kasih sahabat Yeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabati Fatayat anak cabang Cilongok, juga pemirsa sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kajian kita kitab Safil Munajah pada kali ini sudah sampai pada bahasan Qadha, Kafarat dan juga Imsak. Ya. Baiklah, sebelum kita bahas bersama-sama akan kita bacakan teksnya terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yajibu ma'al qadha'i lis-shaumi al-kaffaratul umma wa ta'ziru 'ala man afsada shaumahu fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lis-shaum. Sahabati rahimakumullah, arti maksud dari teks yang sudah dibaca ini bahwasannya seseorang yang sedang berpuasa Ramadan kemudian merusak atau membatalkan puasanya tersebut dengan melakukan jima atau hubungan suami istri, maka dia wajib mengqadha puasanya disertai membayar kafarat. Kafarat itu apa? Kafarat itu adalah denda karena seseorang telah merusak kesucian bulan Ramadan dengan melakukan tindakan jima tersebut. Lalu apa saja bagaimana cara membayar kafarat itu? Cara membayar kafarat ini ada 3 tingkatan ya, yakni yang pertama memerdekakan seorang budak, kemudian yang kedua berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, yang ketiga adalah dengan memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Lalu bagaimana cara kita? Apakah kita boleh memilih sesuai dengan kecenderungan kita? Menurut para ulama, itu yang harus diambil adalah tingkatan yang paling berat terlebih dahulu. Untuk poin yang pertama, karena sekarang sudah tidak ada perbudakan, tentunya akhirnya kita boleh ya memilih poin yang kedua, yakni dengan melaksanakan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Nah, ini kan mungkin terlalu berat bagi seseorang ya untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Apakah saya boleh memilih yang poin ketiga saja yang lebih ringan? Kalau menurut pendapat para ulama, tentunya ini pro kontra, tapi yang kita mengambil yang lebih hati-hati, yang ikhtiar, bahwasanya selama seseorang itu dinyatakan mampu ya, baik secara fisik maupun medis untuk melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia tidak boleh memilih opsi yang ketiga. Kecuali setelah dia dinyatakan memang punya sakit ataupun ya penyakit atau sudah lanjut usia,
baru dia boleh memilih poin yang ketiga, yakni dengan memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Lalu berapa yang harus kita berikan pada satu orang fakir miskinnya? Yakni masing-masing kita berikan makanan pokok sebanyak 1 mut. 1 mut ini jika dikonversikan ke dalam satuan liter menjadi 3,5 liter, jika dikonversikan ke satuan kilogram menjadi 2,5 kilogram. Jadi tinggal dikalikan saja ya. Tentunya sangat berat ya Mbak Yeri kalau harus membayar kafarat seperti ini. Jadi tindakan preventif sangat diperlukan di bulan Ramadan. Sahabat-sahabati kita semua tentu harus menjaga jarak ya di rumah di siang hari Ramadan. Jangan coba-coba memancing ya kalau gitu ya, karena kafaratnya lumayan berat seperti itu. Mungkin ada pertanyaan ya Mbak dari orang, Mbak kalau misalnya yang membayar kafarat itu siapa? Ini juga menjadi perdebatan perselisihan ya pendapat ulama, tetapi yang diutamakan yang kita pegang adalah, karena kita mazhab Syafi'i maka yang kita ambil adalah pendapat Imam Syafi'i, dan ini termasuk yang paling ringan seperti itu, yaitu yang wajib membayar kafarat hanya seorang suaminya saja, meskipun yang membuat gara-gara misalnya gitu ya, itu seorang istrinya seperti itu. Oke, sudah mulai jelas sahabat Yeri? Terus antara kafarat sama fidyah itu sama apa tidak? Kafarat dan fidyah berbeda. Ya, kalau fidyah itu kan untuk menggantikan untuk uzur-uzur yang uzur-uzur yang memang sudah tidak digantikan bisa digantikan dengan qadha. Kalau kafarat ini denda, sifatnya denda seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke fasal berikutnya, yakni wayajibu ma'al qadha'i al-imsak fi shaumi fi sittati mawadhi'. Kalau tadi qadha disertai kafarat, sekarang ada qadha yang harus disertai imsak ya. Pengertian imsak sendiri itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi orang ini harus bersikap bertindak seperti orang yang puasa seperti itu. Dalam situasi apa saja? Yang pertama, fi ramadhana la fi ghairihi ala muta'addin bi fitri. Ini berlaku hanya di bulan Ramadan ya, ketika orang berpuasa muta'addin bi fitri, sengaja merusak atau membatalkan puasanya. Mungkin karena panas yang terlalu menyengat, dia haus, akhirnya sengaja minum. Itulah, setelah itu dia harus wajib imsak. Setelah minum itu bukan berarti dia langsung bebas makan apapun gitu, tapi harus imsak sampai waktu maghrib tiba. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ala tariki niyati lailan fil fardhi. Orang yang tidak berniat di malam hari. Tidak berniat di malam hari, karena niat itu wajib, maka ketika misalnya semalam dia lupa tidak berniat, pagi-pagi subuh baru bangun, tidak sahur juga tidak niat, lah otomatis puasanya tidak sah. Tapi dia tetap harus bertindak seperti orang yang puasa. Itu namanya imsak. Hukumnya wajib. Jika tidak dilakukan maka dia berdosa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, waktu itu alaman tasahhara dhannan baqa'al laili fatana filahu. Ini juga berlaku bagi orang yang sahurnya kesiangan, menyangka bangun subuh tapi gak dengar azan, tiba-tiba langsung makan, dikira masih waktu sahur, tapi ternyata lagi makan. Dia lihat jam udah jam 5 ya, udah jam 5, waktu otomatis nggak sah ya, nggak sah sahurnya, puasanya juga batal. Jadi dia harus imsak sampai maghrib tiba. Selanjutnya yang keempat ya, kelima ya. Alaman bana lagu yaumul salatina min sya'bana annahu min Ramadan. Ini berlaku di situasi hari Syak ya, yaum Syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Itu karena mengandung dua kemungkinan, bisa jadi dia masuk 30 Sya'ban atau dia bisa menjadi tanggal 1 Ramadan. Maka jika seseorang semalamnya malam 30 Sya'ban belum mendapatkan kepastian apakah hari itu sudah masuk tanggal Ramadan, ternyata di siang harinya atau jam 8 pagi dia baru mendengar bahwasanya hari ini sudah masuk 1 Ramadan, maka ketika itu dia harus imsak dan mengqadha puasanya di lain hari. Seperti itu.
Mungkin cukup jelas ya untuk yang ini. Ya nanti bisa. Kemudian yang keenam, yang terakhir ini ya, alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wasdin syaqin. Ini bagi orang yang berumur atau istinsyak menghirup air ke dalam hidung, kemudian airnya tertelan. Nah, ini otomatis puasanya juga batal dan dia wajib qadha serta imsak di hari itu. Qadha di lain hari dan imsak di hari tersebut sampai adzan maghrib seperti itu. Mungkin dari penjelasan ini ada beberapa ya yang perlu kami garis bawahi untuk masalah niat ya. Untuk masalah niat itu menurut Imam Syafi'i itu memang harus setiap malam dilakukan. Ya, setiap malam itu harus dilakukan. Sementara menurut Imam Malik, Imam Malik tidak disyaratkan ya tiap malam boleh. Oke, Ibnu Hajar. Ada sebagian ulama yang membolehkan, Imam Ibnu Hajar boleh berniat di awal bulan Ramadan itu niat untuk keseluruhan bulan, 1 bulan penuh niat untuk berjaga-jaga, menjagani, istilah bahasa Jawa itu jagani bila ada hari yang terlupa untuk tidak niat. Jadi bukan berarti kita sudah niat sebulan ini, 1 bulan ini berarti nanti nggak perlu niat. Tidak, itu hanya untuk berjaga-jaga untuk hari-hari yang terlupa tidak niat. Itu saja sahabat-sahabati penjelasan kajian kita kali ini tentang qadha, kafarah dan imsak. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya. Demikian kajian Ramadan kali ini telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat semua. Bidang dakwah Fatayat NU Anak Cabang Cilongok mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wallahu muwaffiq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatayat NU siap beriman bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat sahabat pimpinan anak cabang Fatayat NU Cilongok beserta jajarannya, yang kami hormati sahabat pimpinan ranting Fatayat NU se-Kecamatan Cilongok beserta jajarannya, yang kami banggakan sahabat-sahabat Fatayat NU se-Kecamatan Cilongok rahimahumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya pada hari kiamat. Para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita ikuti kajian Ramadan kali ini dengan tema qadha, kafarat, dan imsak yang akan disampaikan oleh sahabat Wafiatul Wadah. Untuk sahabat Wafiatul Wadah dipersilahkan. Iya, jenengan sendiri gue host acara piye. Oh ya. Lah, terus jenengan kan kok persilahkan mengko kita jenengan maringane disit kan sing danu piye. Iya, kayak piye. Ketemu ya Bu ya. Aja langsung berdua gitu. Jadi kan mengko jenengan host kan satu biasanya kan kayak piye. Iya, ya Mas. Wingi gawe kita jajar dulu, Mbak. Kita jajar dulu. Enggak.
sebelum dimulai kan itu muter dulu berdua kayak gitu. Maksudnya kita berdua kelihatan dulu Mbak. Iya Pak Bu. Langsung aja nggak apa-apa Mbak, kayak yang dulu kita dari satu kita kayak gitu Mbak. Langsung baik. Iya maksudnya Hanya saya lebih kelihatan. aktif itu ya. Oh iya bisa tetap. Ya. Kondisi cicit. Ini ya Berarti saya langsung baik, terima kasih. Oh di situ. Berarti kan Udah mempersilahkan. ulangi sekarang demi Beh. Ya, Kan ya latihan tuh. Dari Kan? saya Iya. yang bilang baik, terima kasih. Ya ya ya. Mau di sini sih urung anu kok. Gimana lagi nih? Baik, terima kasih sahabat Yari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Ifat Ayat, seanak Cabang Cilongo dan pemirsa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kajian kitab Safinatun Najah kita kali ini kita sudah sampai pada pasal yang membahas tentang wajibnya qada, membayar kafarat dan juga imsak. Baiklah, sebelum kita bersama-sama mengkaji bab tersebut, kita akan bacakan terlebih dahulu ya teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yajibu ma'al qada'i bisawmi al-kafaratul uthma wa ta'ziru ala man afsada sawmahu fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin afimin bihi lisawm. Arti secara bebasnya ya, bismillah, bahwasanya apabila ada seseorang yang sedang berpuasa Ramadan kemudian dia membatalkan atau merusak puasanya tersebut dengan melakukan jima atau hubungan suami istri di siang hari itu, maka wajib baginya mengqadha puasa dan sekaligus membayar kafarat. Nah, bagaimana cara membayar kafarat tersebut? Membayar kafarat di sini ada beberapa tingkatan ya, yang ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah dengan memerdekakan seorang budak, kemudian yang kedua dengan melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut, kemudian yang ketiga memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Nah, apakah di antara 3 pilihan ini kita bisa memilih sesuka hati kita atau sesuai selera kita gitu ya? Ternyata menurut para ulama kita tidak bisa mengambil semaunya, semau kita, tapi kita harus disesuaikan dengan kemampuan. Karena di poin pertama, di zaman ini sudah tidak ada perbudakan, maka pilihan ada tinggal 2 ya. Yang pertama yakni melaksanakan puasa secara 2 bulan secara berturut-turut. Jika seseorang memang dinyatakan sanggup secara medis maupun fisik itu sanggup melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut, maka dia tidak boleh memilih opsi yang ketiga. Ya, seperti itu. Dan sebaliknya, jika memang dia tidak mampu, dinyatakan tidak mampu, entah karena usia sudah lanjut atau karena penyakit tertentu, maka dia baru boleh memilih opsi yang ketiga. Seperti itu. Opsi yang ketiga, ini dengan memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin, masing-masing orang mendapatkan 1 mud makanan pokok. Nah, 1 mud ini kalau dikonversikan ke satuan liter itu menjadi 3,5 liter. Jika dikonversikan ke satuan kilogram menjadi 2,5 kilogram. Jadi tinggal dikalikan saja ya, 2,5 kilogram kali 60 orang fakir miskin. Lumayan ya jumlahnya kalau kita kalikan 10.000 kali aja. Jadi karena kafarat ini merupakan takzir atau denda hukuman bagi orang yang sudah merusak kesucian bulan Ramadan dengan melakukan jima tersebut. Lumayan berat ini ya, makanya harus ada upaya preventif ya. Jangan sampai ini menimpa kita semuanya. Di bulan Ramadan ini kita harus menjaga jarak ya, sahabat-sahabat, di rumah harus menjaga jarak. Jangan coba-coba memancing. Istilahnya seperti itu ya, karena kasihan suami kita kalau harus menanggung kafarat yang begitu berat.
seperti itu. Mungkin ini sudah lumayan jelas ini untuk masalah qadha dan kafarat. Dan mungkin timbul pertanyaan, nah, siapa yang harus membayar kafarat, keduanya atau cukup suami saja? Kita ambil pendapatnya mazhab Syafi'i saja, ya ini dari pendapat yang paling ringan, bahwasannya yang wajib membayar kafarat adalah suami, meskipun istri yang menciptakan, membuat gara-gara istilahnya seperti itu. Kemudian masuk ke bab ya pasal selanjutnya yaitu qadha dan imsak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ma'al qadha'i al-imsaku lisawmi fi sittati mawadi'ah. Jadi seseorang wajib mengqadha puasa disertai imsak. Imsak di hari rusaknya puasa itu. Ya. Imsak menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Itu ada dalam 6 situasi. Yang pertama al-awalu fi ramadhana fi ghairihi la fi ghairihi ala muta'addin bi fitri. Yang pertama adalah orang di bulan Ramadan yang sengaja, ya berarti ini tidak berlaku di puasa di bulan lain, ya hanya berlaku di bulan Ramadan ala muta'addin bi fitri, bagi orang yang dengan sengaja membatalkan puasanya. Ya, misalnya siang hari panas sekali, dia tidak bisa menahan diri untuk minum seteguk air atau ada es campur di depannya yang sangat menggoda misalnya ya seperti itu, maka otomatis puasanya batal, harus qadha, dan setelah itu dia wajib imsak, menunggu bertindak seperti orang yang berpuasa, ya, bertindak sampai maghrib tiba seperti itu. Kemudian yang kedua ala tariki niyati lailan fil fardhi, bagi orang yang terlupa atau tidak berniat di malam hari, otomatis siangnya kan dia puasanya nggak sah, tapi bukan berarti dia boleh makan bebas gitu ya. Dia tetap wajib qadha mengganti puasanya, tapi juga tetap harus bersikap seperti orang yang puasa seperti itu. Kemudian yang ketiga alaman tasahhara dhannan baqa al-laili fabana khilafuhu. Ini berlaku bagi orang yang sahurnya itu kesiangan. Sahur dia tidak sengaja, meskipun itu tidak sengaja ya. Dia bangun tidur, ternyata sebenarnya bangun tidur, kemudian segera makan sahur, kemudian nggak sengaja, ya di jam sudah subuh, berarti saya tadi makannya sudah masuk waktu subuh. Berarti ya sejak itu ya puasanya batal dan dia wajib qadha, juga tetap harus imsak seperti itu. Kemudian yang keempat ar-rabi'u alaman afṭara dhannan al-ghurba fabana khilafuhu aidon. Ini berlaku juga bagi orang yang berbukanya itu kegasikan, istilahnya bahasa Banyumasnya ya, kegasikan. Misalnya bangun tidur nggak sengaja habis asar gitu, ketiduran, bangun-bangun udah gelap padahal masih jam 5, dia segera berbuka. Lihat belum maghrib ternyata seperti itu ya, otomatis dia harus imsak sampai maghrib tiba dan membayar puasanya di lain hari. Kemudian yang kelima ya, alaman bana lahu yaum talatina min sya'bana annahu min Ramadan. Ini kita mengenal yaum syak, hari di situ yang ada keraguan 30 Sya'ban itu karena bisa di situ bisa mengandung kemungkinan itu bulan 30 hari bulan Sya'ban, bisa juga sudah masuk 1 Ramadan. Maka di situ kan kita diharamkan berpuasa. Nah, jika seseorang belum mendapatkan informasi di malam 30 Sya'ban bahwasanya besok itu udah masuk tanggal 1 Ramadan, otomatis kan tidak puasa ya. Tapi setelah siang hari atau jam 2 atau pagi hari ada berita, ada informasi dari pemerintah atau lembaga terkait bahwasanya hari ini sudah masuk bulan Ramadan. Nah, sejak ada info itu, maka seseorang harus segera imsak, wajib imsak dan mengqadha puasanya di lain hari, meskipun itu bukan kesalahannya ya, tapi karena ada ketidakjelasan tadi. Kemudian alaman yang terakhir wasadisu alaman sababahu ma'ul mubalaghati min madghalatin wastinsyaqin. Ini berlaku juga qadha dan imsak bagi orang yang tertelan air, menelan air entah sengaja atau tidak ya, ketika dia berkumur atau istinsyak. Karena kalau orang sedang puasa berkumur dan istinsyak itu makruh ya hukumnya ya. Maka ketika dia berkumur sampai tertelan air itu otomatis membatalkan puasanya dan wajib dia imsak ya,
imsak sampai maghrib tiba dan membayar puasanya ketika ketika maghrib sampai maghrib tiba. Kemudian Mbak Yani, sahabat Yani, maaf terkait niat tadi ya, niat itu ada sebagai ulama yang membolehkan kita ya, kalau menurut madhab kita Imam Syafi'i itu niat itu wajib tiap malam ya, tiap malam harus wajib niat. Tapi menurut Imam Malik boleh tidak harus tiap malam itu. Makanya Ibnu Hajar menengahi kita boleh berniat di awal bulan Ramadan itu berniat puasa untuk sebulan penuh, tapi bukan untuk menjagani, misalnya bahasa mudahnya ya, bahasa Jawanya menjagani, barangkali ada hari-hari yang terlupa kita tidak berniat. Tidak mencukupi untuk kita tetap harus wajib niat tiap hari, yang niat satu bulan itu hanya untuk berjaga-jaga ya, berjaga-jaga. Barangkali ada hari-hari yang terlupa kita tidak berniat seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan tentang qada, kafarah dan imsak. Mungkin seperti ini kira-kira sudah cukup jelas ya. Oke. Mungkin barangkali ada kekeliruan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini ada manfaat yang bisa kita ambil. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas demikian kajian Ramadan kali ini telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian Ramadan kali ini telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Saya ngomong bahasa Melayu kan. Di mana semua orang kan ayo. Putane jenengan bilang. Orang kayak jadi orang jadi sini kan. Pak, ya orang Ya, aduh ini. Tuh. Ya, promo. Mbak Am, coba jenengan berdiri yang kayak tadi. Lu dulu kan bidang apa ya? Tadi yang disampaikan apa? Bidang apa? Tayat itu kayak gitu ya. Ya enggak apa-apa lah, pas mamanya kita keliru kadang kan bisa dipotong-potong Oh, gitu. Bapak kita sedikit mawon. Bidang dakwah yang pada fatayat ya gue. Iya. Ya. Oh, sana bidang apa sih? Bidang dakwah. Balik. Karena apa sih semua? Udah. Mbak jadi agak maju dikit. Kayak Mbak Iva. Kawan. Kan pas bubar kan nggak disuting biar dulu. Iya, kok saya kena puing iki, Mbak. Simpen apa ora? Kesimpen apa ora? Nek lo bareng. Ini mesti lawan bareng. Ada bisik. Aku udah bareng. Dah yuk. Matiran. Bisa Kurung. Belum. Oh iya. Bidang dakwah Fatayat NU anak cabang Cilongok mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Fatayat NU siap berkhidmat menebar manfaat.
Ki aku sing ora pas ki.